Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada Bu Retno selaku dosen pengampu ilmu hayat kelas 02. Di sini kami dari kelompok F akan menjelaskan terkait jurnal yang telah kami pilih mengenai teknologi terapan ilmu hayat. Adapun jurnal yang kami pilih berjudul Removing Unwanted Variation from Rascal RNA Sequencing Data with PRPS. Oke, di sini saya sendiri Ahmad Hanafi dengan NPM 2106066 dari Departemen Teknik Mesin angkatan tahun 2021 bersama teman saya. Oke, nama saya Alifan Nur Muhammad dengan NPM 210670693 dari Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Wasis dengan NPM 21067279935 dari Departemen Teknik Mesin, Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2021. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Sidik dengan NPM 21067279941 dari Departemen Teknik Mesin, Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2021. Jadi ini adalah jurnal yang kami pilih berjudul Removing Unwanted Variation from Rascal RNA Sequencing Data with PRPS. Jadi intinya adalah dari jurnal ini adalah ada dua metode yaitu pseudo replicates of pseudo samples atau PRPS dan juga pendekatan itu adalah normalisasi, metode normalisasi dan juga Removing Unwanted Variation 3 atau RUV3 yang akan dibahas lebih lanjut di presentasi pada kali ini. Berlanjut. Pendahuluan. RNA sequencing adalah suatu teknik mengidentifikasi pola atau sequence pada RNA dari suatu sampel yang berguna untuk mengetahui transkriptom, mengetahui gen yang muncul atau tidak pada DNA, dan memperoleh informasi dari protein. RNA sequencing terjadi dengan beberapa tahap, salah satunya adalah normalisasi, yang dimana terjadi eliminasi pada varian-varian yang tidak diharapkan, sehingga pengukuran ekspresi gen dapat dibandingkan dengan antar sampel. Tingkat keberhasilan dalam penghapusan varian pada RNA sequences ini masih kurang memuaskan. Terdapat sinyal-sinyal biologis yang bisa menyesatkan hasil penemuan sehingga menjadi bias. Lanjut. Kemudian latar belakang dari jurnal ini adalah global scaling factors digunakan untuk proses penyesuaian ukuran library variasi pada proses normalisasi yang dimana dihitung berdasar pada hasil perhitungan total atau fitur statistik lainnya dari data mentah. Tahap normalisasi ini membagi semua gen pada setiap single scale factor. Dapat diasumsikan bahwa semua level gen sudah pas terhadap scale factors, dan harusnya sudah cukup untuk disesuaikan jumlahnya pada library. Akan tetapi, muncul masalah jika hasil perhitungan gen dengan single scale factors tidak dapat memberikan nilai tepat bagi library, sehingga diperlukan metode normalisasi RNA sequences yang baru. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini. Jadi, metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan metodologi penelitian secara kuantitatif, yang mana beberapa hal yang berkaitan terkait metodologi sebagai berikut. Yang pertama adalah datasets. Datasets ini TCGA atau The Cancer Genome Atlas, yang mana TCGA ini merupakan suatu susunan format yang terdiri dari raw count, FPKM, dan FPKM UKI. Selanjutnya, filtering samples engines. Nah, filtering samples engines ini itu dilakukan pada dataset CGS sebelumnya, yang mana tiap individu dengan mempertahankan gen dengan setidaknya 15 jumlah pembacaan mentah dalam setidaknya 20% dari total sampel. Untuk yang ketiga itu ada tumor purity estimates, yakni memperkirakan kemurnian tumor untuk semua sampel kanker TCGA-RNA sequence menggunakan stromal dan immune gen signatures dari studi yang dibahas oleh Yoshihara et al. Boleh di next. Selanjutnya adalah choice of negative control genes NK. Jadi gen kontrol negatif untuk
RUV3 adalah gen yang tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor biologis. Yang diinginkan tetap dipengaruhi oleh satu atau lebih bentuk variasi yang tidak diinginkan dalam data. Untuk yang selanjutnya, normalisasi RUV3 with PRPS for RID atau rectum adenocarcinoma. Jadi 11 kombinasi dari 4 subtipe CMS yang diidentifikasi oleh paket RCMS Scholar pada data RED, FPKM, dan FPKM UKRNA sequence dan 3 status MSI dianggap sebagai populasi biologis homogen untuk tujuan membuat PRPS. Selanjutnya itu ada RUV3 normalization with PRPS for COAD atau kolon adenokarsinoma. Jadi di sini mendefinisikan CMS menggunakan paket RCMS Scholar pada data POAT FPKM dan FPKM UKI RNA sequence dan memilih sampel yang menerima panggilan CMS yang sama untuk keduanya, yaitu 406 dari total 479 sampel. Boleh dilanjut. Selanjutnya adalah normalisasi RUV3 with PRPS for BRCA. Nah, sampel yang dipilih dengan subtipe PAM50 konsensus dari 2 set data untuk membuat PRPS. 3 kelompok PRPS yang berbeda ini kemudian dibuat untuk menangkap library size, kimia sel, dan juga aliran sel, serta untuk efek kemurnian dari tumor. Selanjutnya adalah PCA. Plot dari PCA ini adalah nilai dari PC kedua versus nilai PC pertama, dan juga dari PC ketiga versus PC pertama. Nah, perhitungan ini dilakukan pada jumlah log transkrip yang dikoreksi secara rata-rata, yang mana menggunakan kode R yang diadopsi dari paket REDA sequence. Selanjutnya adalah RLI plots, yaitu digunakan untuk mengungkapkan tren, pengelompokan temporal, dan pola non-acak lainnya yang dihasilkan dari variasi yang tidak diinginkan dalam data ekspresi pada gen. Boleh di next. Selanjutnya adalah vector correlation. Jadi, vector correlation ini menggunakan korelasi faktor kuadrat Roseboom untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua set variabel. Selanjutnya, regresi linear. Jadi, nilai R kuadrat dari model linear yang dipasang menggunakan untuk mengukur kekuatan hubungannya itu secara linear antara sumber kuantitatif tunggal dari variasi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, RLI plots digunakan untuk memperkirakan korelasi Pearson atau linear antara dua variabel sambil mengendalikan satu variabel lainnya. Selanjutnya ada ANOVA. ANOVA ini menilai efek dari variabel kualitatif tertentu pada pengukuran ekspresi gen di semua kelompok yang diteliti dengan merangkum efek dari sumber kualitatif variasi yang tidak diinginkan pada tingkat ekspresi gen individu. Baik, saya lanjutkan. Kalau untuk yang metode selanjutnya itu p-value histogram. Metode ini dapat menjadi salah satu indikator terbaik dalam deteksi kehadiran dari variasi tidak diinginkan atau dalam jurnal disebut sebagai unwanted variation. Karena di saat tidak adanya variasi dari histogram p-value, seharusnya sama, kecuali pada gen di mana titik puncaknya mendekati 0. Namun nilai ini juga dapat kita abaikan, sehingga kalau tidak adanya variasi histogram, ya bisa kita tahu lah di mana tidak adanya variasi diinginkan. Yang selanjutnya itu silhouette coefficient analysis. Metode ini itu dilakukan untuk menilai pembelahan dari populasi biologis dan batch effects. Metode normalisasi ini berpengaruh pada rendah dan tingginya coefficient select pada populasi dan label dari batch. Selanjutnya juga ada metode ARI. Metode ini digunakan untuk menghitung tingkat kesamaan dari dua list tabel. Dan yang kedua itu ada DE analysis. DE analysis ini digunakan untuk mengevaluasi efek dari variasi yang tidak diinginkan pada data. Sehingga metode ini perlu dilakukan pada saat percobaan. Metode ini juga dilakukan dengan menggunakan Wilcoxon sign rank test dengan caranya melakukan transformasi perhitungan kasar dan normalisasi pada data. Terus ada juga metode yaitu cancer subtype identification.
yaitu metode buat dalam metode ini kita mengidentifikasi subtipe sel kanker yang nantinya bakal berfungsi untuk menciptakan PRPS pada proses normalisasi RUV3. Dan terakhir itu ada spurious gene correlation, yaitu metode ini digunakan untuk menunjukkan korelasi antar gen. Dengan cara digunakan dua strategis pada data TCGA yang ternormalisasi untuk menilai variasi dan kualitas dari RCM data. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan dari jurnal yang telah kami pilih, yaitu dihasilkannya metode normalisasi yang baru, yaitu yang bernama RUV3 atau Removing Unwanted Variation Tree, dan dengan metode PRPS juga. Oke. Metode Removing Unwanted Variation Tree ini adalah model linear yang mana keberadaan dan dampak dari faktor yang tidak diinginkan tadi, yaitu si unwanted variation tadi, baik diketahui maupun tidak, itu dapat disimpulkan melalui replika teknis dan gen kontrol negatif. Nah, walaupun begitu, metode RUV3 ini masih memiliki dua keterbatasan, yaitu dia tidak dapat bekerja secara efektif ketika replika teknisnya itu nggak tersedia. Yang kedua, dia juga nggak dapat mengestimasi nih dan menghapus jenis variasi kemurnian tumor menggunakan replika teknis yang standar atau yang biasa. Kemudian untuk mengatasi dua keterbatasan tersebut, dilakukan sebuah pendekatan PRPS atau pseudo replicates of pseudo samples. Nah, gimana sih cara kerjanya PRPS ini? Nah, dia itu cara kerjanya adalah menyebarkan si RUV3-nya ini agar dapat menghapus dampak dari ukuran library, kemurnian tumor, dan efek batch dari data RNA sequencing secara efisien. Nah, untuk menggunakan si metode ini dengan PRPS, sumber dari variasi tidak diinginkan ini harus diketahui dan dibuatlah sampel pseudo. Nah, antara pseudo sampel itu kan ada perbedaan ekspresi gen. Nah, dari si perbedaan ekspresi gen itu dimanfaatkan oleh si RIV3 dan gen kontrol negatif ini untuk mengestimasi dan menghapus variasi tidak diinginkan atau si unwanted variation dari data tersebut. Nah, untuk efektivitasnya sendiri dengan melakukan pendekatan PRPS ini, itu dapat dibuktikan dengan menggunakan 3 dataset RNA sequencing dari TCGA. Nah, si PRPS ini terbukti dapat dengan efektif menghapus ukuran library, kemurnian tumor, dan efek batch. Nah, bukti-buktinya itu sudah dipaparkan pada jurnal tersebut dengan data-data dan grafik-grafik yang telah tersedia. Oke, next. Jadi secara kesimpulan dari review jurnal kali ini, yaitu kita bisa mengetahui bahwa tujuan utama dari normalisasi sekuen RNA adalah untuk menghilangkan variasi jalur alternatif atau unwanted variation yang dapat nantinya menghalangi resist pada variasi biologis. Yang kedua yaitu teknik PRPS dan RUV3 dapat digunakan pada situasi ini, di mana teknik replikasi lainnya tidak memadai. Atau yang kita bisa bahas yaitu eh, pada limitasi dari RUV3, sehingga PRPS ini bisa mengovercome hal ini. Terus yang ketiga, ada 3 studi pada TCGA RNA sequence dilakukan untuk mendapatkan komparasi atau perbandingan pada setiap kemampuan RUV3. Selanjutnya juga ada performa dari RUV3 dengan PRPS, itu dipengaruhi oleh identifikasi ekspresi gen, dan yang terakhir yaitu dibalik dari tidak memungkinkannya memprediksi semua sumber dari variasi. RUV dengan PRPS memberikan sarana untuk menghilangkan variasi tidak diinginkan pada kanker skala besar dan studi pada genom. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai jurnal terkait
penerapan teknologi ilmu hayat dari jurnal yang berjudul Removing Unwanted Variation from Large Scale RNA Sequencing Data with PRPS dari kelompok F atau kelompok 6. Semoga apa yang kami bahas dapat bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.